Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian, sahabat Karinosef Muda Indonesia, peserta yang hadir dalam webinar nasional belajar bersama generasi strawberry di era Merdeka Belajar. Pada hari ini di ruang Zoom meeting, Minggu 24 April 2022. Bersama saya, Dr. Melati Vintariasari, saya dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Salam kenal untuk para peserta sekalian. Di mana rekan-rekan sekalian ini basicnya adalah ada mahasiswa S1, ada mahasiswa S2, S3, juga dosen barangkali ya ada di sini. Baik, salam kenal ya teman-teman sekalian. Kegiatan hari ini, saya infokan sedikit kegiatan hari ini, itu diselenggarakan oleh Yayasan Karinosef Muda Indonesia yang disupport oleh PDPI, Provinsi Bengkulu, dan dan Asosiasi Dosen Muda, Asosiasi Dosen Akuntansi Indonesia atau ADAI Indonesia, perwakilan Bengkulu. Baik, sebelum kita memulai kegiatan webinar belajar bersama pada pagi ini, kita akan menyaksikan video profil Karinosef Muda Indonesia dan dilanjutkan dengan acara-acara selanjutnya. Silakan. Visi Yayasan Karinosef Muda Indonesia yaitu membangun peradaban manusia, masyarakat Indonesia berintegritas dan berdaya saing global didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Misinya yang pertama adalah mewadahi kegiatan sosial, kemanusiaan, dan keagamaan yang berorientasi pada pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kemudian menjadi yayasan yang menciptakan kerjasama dan dengan lembaga pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional. Meningkatkan pengelolaan sumber daya manusia dan usaha kreatif masyarakat pada organisasi pemerintah dan non-pemerintah. Pendiri Karinosef Muda Indonesia yaitu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD selaku pembina yayasan. Beliau adalah dosen Universitas Bengkulu. Kemudian ada Bapak Dr. Eko Risdianto MCS. Beliau juga selaku pembina yayasan, juga dari Universitas Bengkulu. Kemudian ada Bapak Dr. Nurmansyah MPD, juga dari Universitas Bengkulu. Ada Bapak Dr. Safriadin MPD, selaku Sekretaris Yayasan Universitas Bengkulu. Kemudian Bapak Sufyandi MPD, beliau selaku Bendahara Yayasan, juga berasal dari Universitas Bengkulu. Bapak Muhammad Fadli MPD, selaku pengawas yayasan dari Universitas Bengkulu. Dan yang terakhir ada Ibu Dr. Happy Fitria MPD selaku pengawas yayasan. Beliau dari Universitas PGRI Palembang.
Oke, baik. Setelah kita lihat video Yayasan Karinosef Muda Indonesia sebelum pada acara inti, saya akan membacakan sedikit tentang susunan acara webinar pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan yang akan dibuka oleh saya sendiri selaku MC. Kemudian mendengarkan lagu Indonesia Raya. Kemudian laporan Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Ibu Fitri Masito, SPD, MS ASM, dan yang terakhir doa bersama dilanjutkan dengan materi sekaligus sesi tanya jawab yang akan diisi oleh Profesor Dr. Sudarwan Damin. Jilid tuh kenapa jadi jilid? Untuk mempersingkat waktu, saya langsung akan membuka acara kita pada pagi hari ini. Baiklah, kita buka bersama-sama dengan melafazkan Bismillahirrahmanirrahim. Berikut kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya dengan 3 stanza. Rekan-rekan sekalian, para peserta webinar hari ini diharapkan bersikap duduk sempurna. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia, tanah pusaka, pusaka kita semuanya. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Suburlah tanahnya, suburlah jiwanya, bangsanya, rakyatnya, semuanya. Sadarlah hatinya, sadarlah budinya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia
Baik, acara berikutnya yaitu laporan dari Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Ibu Fitri Masito, SPD, MSASM, CPRM. Kepada Ibu Fitri Masito, waktu dan ruang dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Fitri Masito, dosen Politeknik Penerbangan Palembang, yang ditunjuk untuk menjadi Ketua Panitia dalam acara webinar nasional pada pagi hari ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Yayasan Karinosef Pemuda Indonesia yang sesuai dengan visinya untuk terus membangun generasi muda menuju Indonesia lebih baik dengan berbagai macam kegiatan yang selalu terus-menerus berkembang. Dan saya ucapkan juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Profesor Dr. Mulyasa yang berkenan pada pagi hari ini untuk sharing ilmu kepada kami semua dalam kegiatan webinar nasional pada pagi hari ini. Dan tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada semua peserta yang telah hadir meramaikan di kegiatan pada pagi hari ini melalui Zoom. Bersama-sama kita meluangkan waktu untuk mendapatkan sharing ilmu dari Profesor Dr. Mulyasa. Dan juga saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga buat panitia yang setelah bersusah payah menyiapkan acara pada pagi hari ini. Serta pada pagi hari ini yang mengikuti webinar nasional Generasi Stroberi di Era Merdeka Belajar berjumlah 160 peserta. Berbagai macam profesi, ada dosen, aparatur sipil negara, profesi peserta, kemudian ada guru dan juga mahasiswa. Peserta. Akhir kata, selaku Ketua Panitia, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Selamat mengikuti webinar nasional Belajar Bareng bersama Profesor Dr. Mulyasa dengan tema Generasi Stroberi di Era Merdeka Belajar. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fitri atas sambutannya. Acara berikutnya doa bersama yang akan dipimpin oleh Samsi. Kepada Samsi, waktu dan tempat disilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memimpin doa pembuka kegiatan kita pada pagi hari ini.
Dan doa akan pimpin secara Islam. Bagi yang Muslim diharapkan bisa khusyuk dan berkhidmat, dan bagi yang non Muslim diharap bisa menyesuaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Ya Allah ya Rabb, pada pagi hari ini ya Allah, kami akan melaksanakan webinar yang merupakan wujud majelis-majelis ilmu kami ya Allah. Karena itu ya Allah, kami mengharap keberkahan-Mu pada kegiatan kami hari ini, agar ilmu yang disampaikan dan ilmu yang kami dapatkan bisa bermanfaat dan bernilai pahala di sisi-Mu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Terima kasih kepada Samsi. Acara selanjutnya kita memasuki pada acara inti, yaitu materi dan sesi tanya jawab. Materi yang akan disampaikan oleh yang terhormat Profesor Dr. I Mulyana. Namun sebelum kita masuk kepada sesi inti ini, saya akan membacakan kurikulum vitae dari Bapak Profesor Dr. I Mulyana. Oke, Profesor Dr. Haji I Mulyana MPD. Mulyasa. Oh, Mulyasa MPD, oke. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, beliau memberikan kontak handphone dan WA-nya, email serta Facebook dan YouTube untuk Bapak Ibu bisa save, mungkin besok bisa berdiskusi lebih lanjut kepada beliau. Dengan nomor handphone atau WA 0859 5955 4659. Email, Facebook, dan seterusnya silahkan dicatat Bapak Ibu. Oke. Beliau menyelesaikan S1 di IKIP UPI Bandung pada tahun 1986. Saya belum lahir ini, Prof. Lalu menyelesaikan S2 di IKIP UPI Bandung di tahun 1997. Kemudian S3 di IKIP UPI Bandung di tahun 2002. Lulus cum laude dengan beasiswa Supersmar dan BPPS. Guru besar bidang manajemen pendidikan dan pengembangan kurikulum yang dikukuhkan pada tahun 2007.
Bapak Profesor sudah menulis buku di penerbit Bumi Aksara, Remaja Rosda Karya, Geger Sunten, dan UT ya, Prof? Universitas Ya, Terbuka bukan? Universitas Terbuka, iya. Oke. Kemudian sekitar 50 bukunya terdapat hibah dari Dirjen Dikti, luar biasa. Pada tahun 2020 mendapatkan anugerah dari Pustaka Nasional sebagai penulis buku terbaik tingkat nasional. Prof juga dosen berprestasi di L2 Dikti Wilayah 4 Perwakilan dari Uninus tahun 2017. Peringkat ke-37 ilmuwan berprestasi terbaik di Indonesia dalam daftar 5.000 ilmuwan terbaik dunia menurut Alper Doger Scientific Index tahun 2022. Saya merinding-merinding ini, Prof, luar biasa. Dan Bapak Ibu sekalian bisa dilihat juga di skulernya Prof. Imul Yaisa, di mana kita lihat di situ ada kutipannya sudah sebanyak 35.000 kutipan. Baik, telah kita saksikan bersama kurikulum vitae dari Profesor Dr. I Mulyasa, MPD. Selanjutnya kita akan langsung saja mendengarkan pemaparan materi dari Profesor Dr. I Mulyasa, MPD. Kepada Bapak Profesor, waktu dan tempat saya persilahkan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan atau Ketua Parinoskrep beserta seluruh jajaran pengurusnya yang telah mensukseskan acara ini. Kemudian yang saya hormati seluruh peserta yang hadir dari berbagai daerah. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Mudah-mudahan ini menjadi ajang pembelajaran yang baik bagi kita semua di hari Minggu ini ya. Jadi hari Minggu ini mestinya santai-santai. Kita masih menyibukkan diri. Mudah-mudahan juga karena ini di bulan Ramadan, mudah-mudahan kegiatan kita dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan keberkahan serta mendapatkan pahala yang berlipat ganda bagi pengurus maupun bagi peserta ya, termasuk bagi saya sendiri tentunya. Bapak dan Ibu, pada hari Minggu yang cerah ini, kalau di Bandung ini cuacanya cerah gitu ya, secerah warna stroberi. Pada kesempatan yang baik ini kita akan mengkaji dan akan mendiskusikan tentang generasi stroberi di era merdeka belajar. Ini penting ya, ini penting kita kaji karena bagaimanapun generasi stroberi ini akan mewarnai kehidupan kita, akan berada di lingkungan kita. Jangan-jangan kita juga salah satunya merupakan atau masuk dalam generasi stroberi. Oleh karena itu harus kita kaji, harus kita pahami, dan harus kita kembangkan dengan baik agar di era merdeka belajar sekarang ini, generasi stroberi ini bisa berkembang secara optimal, menjadi generasi-generasi bangsa yang berkualitas, menjadi generasi-generasi bangsa yang bisa dipersandingkan dan bisa dipertandingkan dengan generasi-generasi bangsa yang lainnya. Baik para peserta, izinkan saya untuk share screen dulu.
Iya, sudah muncul ya. Sudah, Prof. Oke, jadi ini generasi strawberry atau strawberry generation di era Merdeka Belajar. Saya sendiri yang akan memandu saudara dalam diskusi ini. Dan ini profil saya yang tadi sudah dibacakan oleh moderator. Selanjutnya akan kita kaji bagaimana itu karakteristik dari generasi strawberry. Strawberry hampir setiap orang menyukainya. Mudah-mudahan di antara saudara juga tidak ada yang asing ya, tidak ada yang asing dengan buah ini. Sebab buah ini beredar di berbagai kalangan, dari mulai kalangan kelas rendah sampai kalangan kelas gedongan atau kelas tinggi. Ciri dari stroberi ini yang pertama dari segi warnanya memiliki warna dan bentuk yang cukup menarik, gitu ya, yang unik dan menarik. Dari segi rasanya, stroberi ini merupakan atau memiliki rasa yang unik. Memiliki rasa yang unik karena ada perpaduan rasa. Perpaduan rasa antara rasa manis dan rasa asam. Ini merupakan ciri khas tersendiri yang tidak dimiliki oleh buah-buah yang lain, gitu ya. Kemudian dari segi gizi, stroberi ini mengandung banyak sekali sumber gizi, gitu ya, mengandung banyak vitamin dan lain sebagainya, sehingga bisa digunakan untuk sebagai doping ketika orang agak kurang bergizi. Dan karena kandungan serta karena bentuknya yang menarik, maka banyak sekali orang yang menyukai buah stroberi ini. Termasuk saya, gitu ya, itu paling suka dan di rumah sering nyetok, gitu ya, sering ada stok stroberi, terutama di bulan Ramadan ini juga, gitu ya, bisa kita buatkan jus, gitu ya, baik jus tersendiri maupun dicampur dengan buah yang lainnya, dengan tentu saja menghasilkan rasa yang cukup luar biasa, gitu ya, apalagi di bulan Ramadan ini. Di luar kehebatan tersebut, gitu ya, ternyata stroberi ini memiliki tekstur yang mudah rapuh, gitu ya. Ketika jatuh, misalnya jatuh dari meja atau dibenturkan ke dinding, gitu ya, ternyata mudah rapuh dan mudah hancur serta mudah pecah. Itulah karakteristik stroberi, sehingga dengan kemudahan rapuhnya tersebut digunakan sebagai julukan untuk generasi stroberi yang lahir bersamaan dengan generasi alpha sebagai belahan dari generasi Z. Jadi itu harus dipahami bahwa generasi stroberi ini adalah generasi Z, gitu ya, yang lahir bersamaan bareng-bareng dengan generasi alpha. Lahiran kurang lebih sekitar tahun 82 ke sini, gitu ya, tahun 82 ke sini, sehingga sekarang yang paling senior di antara generasi stroberi ini usianya kurang lebih sekitar 40 tahun. Jadi kalau saya sudah tidak termasuk generasi stroberi, kalau Bu Mary tadi ya itu masuk dalam kategori generasi stroberi. Kategori generasi Z ya, kategori generasi Z yang berkembang menjadi generasi alpha dan generasi stroberi. Nah, julukan untuk generasi stroberi ini terutama, gitu ya, mewarnai generasi ini generasi yang manis manja. Kenapa dikatakan generasi stroberi sebagai generasi yang manis manja? Karena mereka dimanjakan oleh teknologi. Dimanjakan oleh teknologi, sehingga dengan teknologi dunia dalam genggaman. Mungkin saudara sudah mengalaminya sendiri, gitu ya, ingin makan tinggal pijit HP. Ingin mengirim sesuatu tinggal pijit HP. Perlu apapun, gitu ya, semuanya ada di dalam genggaman. Tidak harus pergi jauh-jauh ke sana kemari, gitu ya. Semuanya bisa datang dan didatangkan
dengan teknologi. Dan itu yang mewarnai generasi stroberi. Gitu ya. Jadi generasi stroberi ini dimanjakan oleh teknologi. Dimanjakan oleh teknologi gitu ya, sehingga mereka tidak mau bekerja keras rata-rata. Gitu ya, tidak mau bekerja keras karena sudah terbiasa manja, sudah terbiasa segalanya serba ada. Dan generasi stroberi ini dilahirkan di perkotaan ya. Generasi stroberi ini yang harus hati-hati lahir di perkotaan yang semuanya serba ada, diadakan dan dimanjakan oleh teknologi. Nah, untuk menghadapi generasi stroberi agar bisa berkembang secara optimal, terutama yang positifnya, karena tadi saya kemukakan bahwa generasi stroberi ini memiliki sisi positif dan juga memiliki sisi negatif, maka untuk mengembangkan sisi positifnya, sejalan dengan kebijakan pemerintah, yakni Merdeka Belajar. Maka Merdeka Belajar menjadi sebagai alternatif untuk mengembangkan generasi stroberi agar berkembang menjadi generasi yang tangguh, tidak berkembang menjadi generasi yang rapuh. Gitu ya. Tapi bagaimana mengubah generasi stroberi yang julukannya merupakan generasi rapuh bisa kita ubah melalui Merdeka Belajar menjadi generasi-generasi yang tangguh. Itu yang harus menjadi pemikiran bersama. Bagaimana mengubah generasi rapuh menjadi generasi tangguh melalui kebijakan Merdeka Belajar. Jadi Merdeka Belajar sebagai alternatif. Dalam konsep Merdeka Belajar, sekolah memang tempat belajar. Tapi anak juga bisa belajar dari alam. Biarkan mereka terluka di alam yang keras, karena luka tersebut akan memberi pelajaran untuk menjadi kuat. Nah, jadi ini intinya dalam konteks Merdeka Belajar, maka generasi stroberi ini bisa berkembang secara optimal dan bisa berkembang menjadi generasi yang tangguh, bisa berkembang menjadi generasi yang kuat. Ketika mereka dibiarkan untuk belajar secara langsung dari alam. Alam yang merdeka. Inilah konsep Merdeka Belajar yang mudah-mudahan bisa mengubah generasi stroberi yang rapuh menjadi generasi alpa yang tangguh atau menjadi generasi stroberi yang tangguh. Bagaimana hakikat Merdeka Belajar itu sendiri? Yang pertama, pada hakikatnya Merdeka Belajar adalah kemerdekaan siswa dalam belajar dan kemerdekaan guru di dalam melakukan pembelajaran. Tidak terikat atau tidak terlalu banyak terikat oleh aturan. Jadi mereka memiliki kemerdekaan di dalam proses belajar dan pembelajaran. Yang kedua, hakikat dari Merdeka Belajar itu siswa belajar sesuai dengan bakat dan minatnya. Siswa belajar sesuai dengan bakat dan minatnya sehingga mereka bisa memilih gitu ya, memilih sumber-sumber belajar yang mereka sukai, memilih sumber-sumber belajar yang sesuai dengan bakat dan minatnya. Oleh karena itu, dalam konteks Merdeka Belajar, maka setiap sekolah dan setiap lembaga pendidikan eloknya menyediakan sumber belajar yang memadai. Menyediakan sumber belajar yang memadai untuk melayani bakat dan minat peserta didik sehingga mereka bisa memilih gitu ya, bisa memilih belajar dan pembelajaran sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing. Untuk itu maka pembelajaran tidak bisa hanya dilaksanakan sendiri oleh sekolah secara monoton, tapi perlu melibatkan masyarakat dan dunia usaha.
Maka dalam konteks Merdeka Belajar, perlu adanya jalinan kerjasama yang baik antara sekolah dengan masyarakat dan dengan dunia usaha serta dengan dunia industri. Nah, untuk membangun dan mengembangkan kemerdekaan belajar bagi siswa dan kemerdekaan belajar mengajar bagi guru, agar siswa bisa belajar sesuai dengan bakat dan minatnya melalui berbagai sumber belajar yang disiapkan oleh sekolah dan lembaga pendidikan, dan dalam rangka menjalin kerjasama yang baik antara sekolah dengan masyarakat dan dunia usaha dan serta dunia industri, maka diperlukan guru-guru yang kreatif, gitu ya. Perlu guru-guru yang kreatif yang bisa memfasilitasi peserta didik belajar secara optimal. Sehingga guru kreatif ini harus mampu memerankan diri sebagai fasilitator yang tugas utamanya to facilitate learning, memberikan kemudahan belajar kepada berbagai generasi agar berkembang menjadi generasi-generasi yang kuat dan berkembang menjadi generasi-generasi yang tangguh, termasuk mengembangkan generasi stroberi, mengubah generasi stroberi dari generasi yang dianggap rapuh menjadi generasi-generasi yang tangguh. Guru kreatif ini dalam konteks Merdeka Belajar diistilahkan sebagai guru penggerak. Jadi guru kreatif itu sama dengan guru penggerak, gitu ya, atau guru, kita memerlukan guru penggerak gitu yang kreatif, yang bisa menggerakkan bakat dan minat peserta didik serta potensi-potensi lain yang dimiliki peserta didik sehingga bisa berkembang secara optimal. Itu hakikat dari Merdeka Belajar. Kemudian bagaimana karakteristik? Bagaimana karakteristik dari generasi stroberi ini? Yang pertama, generasi stroberi kreatif, inovatif, dan informatif. Jadi mereka mudah memperoleh informasi-informasi yang baru yang berkembang di masyarakat karena mereka termasuk generasi yang kreatif, gitu ya, generasi yang kreatif yang selalu mencari cara-cara baru yang inovatif di dalam hidup dan kehidupannya. Yang kedua, mereka itu tidak bisa jauh dari gadget. Nah, ini gambarnya ya, mudah-mudahan bisa diamati. Ini gambarnya, hampir semua orang di dalam gambar ini semuanya memegang gadget, memegang HP atau memegang laptop. Itulah gambaran atau karakteristik dari generasi stroberi yang tidak bisa jauh dari gadget. Bahkan kalau dijauhkan dari gadget, mereka bisa sakit, gitu ya, mereka bisa sakit. Karakteristik yang ketiga dari generasi stroberi ini, mereka cenderung malas, manja, gitu ya, malas karena tadi gitu ya, semuanya dilayani oleh teknologi, semuanya serba siap di hadapan mereka, tinggal satu kali pijit saja, gitu ya, semuanya bisa datang ke hadapan mereka sesuai dengan keperluannya. Maka membuat mereka manja. Itu yang membuat mereka manja, dan manja ini juga diciptakan oleh orang tuanya, gitu ya, dimanjakan oleh orang tuanya. Makanya tadi gitu ya, mereka generasi stroberi ini dilahirkan di perkotaan dan cenderung dari keluarga-keluarga yang menengah ke atas, keluarga-keluarga yang mampu gitu, yang bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan anaknya, terutama dalam kaitannya dengan kebutuhan teknologi, HP dan gadget. Bahkan generasi stroberi ini kalau memiliki HP bukan hanya satu HP, itu ya, mereka bisa memiliki 3 sampai 4 HP, gitu ya, yang satu untuk belajar, yang satu untuk main, yang satu untuk chatting dan lain sebagainya. Mereka dilengkapi dan itu dipenuhi oleh orang tuanya, makanya mereka manja, gitu ya. Ketika tidak dipenuhi sedikit saja, gitu ya, maka mereka akan langsung putus asa dan tidak bersemangat. Itulah generasi stroberi. Bahkan dalam hal tertentu
seringkali generasi stroberi ini egois, gitu ya, egois, sering mementingkan diri sendiri. Yang penting saya senang, tidak peduli orang lain. Makanya ketika bermain juga mereka biasanya kalau sering tanpa kontrol, gitu ya, misalnya teriak-teriak keras dan lain sebagainya, mereka tidak peduli dengan lingkungannya. Yang penting mereka menikmati permainannya. Itulah karakteristik dari generasi stroberi, sehingga yang terakhir karakteristiknya, yang terakhir yang bisa saya identifikasi, karena masih banyak ya karakteristik yang lain, mereka memiliki watak yang tidak sabar dan mudah menyerah, gitu ya. Karena tadi sebagai efek samping dari dimanjakan, gitu ya, dari rasa malas dan egois, maka mereka ujung-ujungnya jadi tidak sabar dan mudah menyerah. Itulah gambaran atau karakteristik dari generasi stroberi. Lantas bagaimana mengubah, gitu ya, mengubah generasi ini ya agar tidak menjadi generasi yang rapuh. Mengubah generasi rapuh menjadi generasi yang tangguh, gitu ya, mengubah generasi stroberi yang rapuh menjadi generasi yang tangguh. Yang pertama tadi, gitu ya, ada beberapa kekuatan dan juga ada beberapa kelemahan dari generasi stroberi ini. Maka bagaimana caranya untuk mengubahnya? Jadikan kelemahan yang dimiliki oleh mereka sebagai peluang. Ya, jadikan kelemahan sebagai peluang untuk mengembangkan generasi stroberi ini dengan baik. Yang kedua, jadikan ancaman, gitu ya, ancaman yang dimiliki oleh generasi stroberi ini sebagai tantangan, gitu ya, untuk mengkondisikan suasana yang baik agar mereka bisa berkembang menjadi generasi tangguh. Kemudian yang ketiga, dukung menjadi apa yang mereka mau, gitu ya. Jadi harus didukung kemauan mereka, terutama kemauan yang positif, gitu ya, kembangkan secara optimal, dan yang negatifnya usahakan agar tidak berkembang. Potensi-potensi negatifnya tekan seoptimal mungkin agar tidak berkembang ke permukaan. Dan jadikan mereka sebagai driver, ya, jadikan mereka sebagai supir, bukan sebagai passenger, bukan sebagai penumpang. Kenapa jadikan sebagai driver bukan sebagai passenger? Agar mereka menjadi pelaku perubahan, bukan menjadi korban perubahan. Ya, jadi jadikan generasi stroberi ini sebagai driver atau sebagai supir, bukan sebagai passenger atau sebagai penumpang, agar mereka menjadi pelaku perubahan, bukan menjadi korban perubahan. Nah, dalam kaitannya dengan mengubah generasi rapuh menjadi generasi tangguh ini, terutama untuk menjadikan kelemahan sebagai peluang dan ancaman sebagai tantangan, saya ada kisah yang inspiratif, gitu ya. Mudah-mudahan kisah ini memberikan inspirasi bagi saudara, gitu ya. Meskipun ini bukan kisah nyata, gitu, tapi mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi bagaimana mengubah generasi yang rapuh menjadi generasi yang tangguh, dan bagaimana mengubah kelemahan menjadi peluang, serta mengubah ancaman menjadi tantangan. Kisah seorang ayah yang cerdas. Ada seorang janda mempunyai anak perempuan yang sangat cantik. Nah, ini menarik ya untuk para pria. Sangat cantik, bahkan mirip bidadari. Banyak pemuda yang datang melamarnya. Tapi si perawan ini minta mahar yang tinggi, yaitu 500 juta. Nah, siapa yang punya 500 juta nih untuk mendapatkan perawan yang cantik ini? Sehingga tidak ada pria yang mampu dengan mahar tersebut, dan si perawan juga tidak mau menurunkan maharnya sedikit pun. Dia tetap menuntut 500 juta. Dikisahkan ada seorang pemuda yang tergila-gila dengan si gadis ini. Dia banting tulang untuk mengumpulkan mahar, namun setelah kerja keras
dia hanya mampu mengumpulkan sekitar 300 juta saja. Dan si pemuda pun kebingungan gitu ya, karena dia sudah tergila-gila oleh gadis tadi, dan dia mengadukan gitu ya, mengadukan kondisinya kepada ayahnya. Gitu ya, mengadukan kondisinya kepada ayahnya bahwa dia sangat tertarik dengan gadis itu, dia memerlukan uang 500 juta tapi hanya mampu mengumpulkan 300 juta saja, sehingga dia memerlukan tambahan 200 juta lagi, dan dia cerita kepada ayahnya. Kemudian si ayah bilang, berikan uang yang 300 itu pada ayah. Mari kita temui dan kita lamar perawan dambaanmu itu. Kemudian si anak menjawab, ini uangnya belum cukup ayah, dia tidak akan mau. Si ayah lantas melanjutkan, sudah pokoknya kamu ikut ayah, semoga nanti dimudahkan segalanya oleh Allah. Akhirnya mereka berdua pun pergi ke rumah si janda untuk meminang putrinya. Gitu ya. Jadi ini putri ini anak janda. Setelah sampai dan bertemu si janda, si ayah bilang, Bu, saya ingin mengutarakan hajat, datang ke sini untuk melamar anak gadismu. Mohon ibu jangan memotong ucapan saya sebelum selesai, kata si ayah. Anak saya ingin melamar putri ibu, dan ini maharnya 100 juta. Si ibu kaget. Jadi si ibu kaget karena tarif dia 500 juta. Bahkan dia akan memprotes. Tapi si bapak keburu bilang, tenang Bu, tenang. Jangan dipotong dulu ucapan saya belum selesai. Dan ini 100 juta lagi mahar buat ibu. Saya juga mau melamar ibu. Mendengar kalimat terakhir, si ibu pun tersenyum lebar. Karena bahagia ada yang mau menikahinya setelah dia lama menjanda. Dengan gembira, dia akhirnya langsung menerima lamaran dari ayah dan anak itu. Para tetangga pun terheran-heran, kenapa akhirnya si ibu ini mau menurunkan mahar putrinya dari 500 juta ke 100 juta. Mereka menanyakan hal ini dengan terheran-heran, menanyakan langsung kepada si ibu yang janda itu. Sang ibu menjawab sambil tersenyum, kalau belinya banyak, dapat diskon. Ini jawaban si ibu. Si pemuda juga terheran-heran karena dia memberi uang kepada ayahnya 300 juta. Namun yang terpakai cuman 200 juta. Kemana sisanya yang 100 juta lagi? Si ayah akhirnya menjelaskan. Yang 100 juta ayah pakai untuk merayu ibumu supaya mau dimadu. Nah, ini cerita ternyata di tangan orang cerdas, kondisi sulit bisa berubah menjadi keuntungan ganda. Itulah yang harus dilakukan untuk mengubah kelemahan menjadi peluang dan mengubah ancaman menjadi tantangan. Diperlukan kecerdasan, baik kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual, maupun kecerdasan sosial. Yang tentu saja harus ditunjang oleh pengalaman yang memadai. Paling tidak dalam konteks mengubah generasi stroberi yang rapuh menjadi tangguh ini, bekalilah generasi ini dengan 4 kompetensi generik. Menteri Nadiem menyebutnya sebagai generasi generik. Apa itu? Yang pertama, bekali mereka dengan kreativitas. Bekali mereka dengan kemampuan kolaborasi, bekali mereka dengan kemampuan citizenship, bekali mereka dengan kemampuan kritis, critical thinking, bekali mereka dengan pendidikan karakter atau karakter education, dan bekali mereka dengan kemampuan komunikasi. 6C ini pada akhirnya
sering dikatakan sebagai keterampilan abad 21 yang sebelumnya hanya 4C saja gitu ya. Keterampilan komunikasi, keterampilan kritik, keterampilan kolaborasi, dan keterampilan kreativitas. Kemudian ditambah 2C lagi, citizenship dan karakter education, maka jadi 6C. Inilah yang pada akhirnya disebut sebagai keterampilan abad 21 yang harus dimiliki oleh seluruh generasi, termasuk generasi strawberry, agar menjadi generasi-generasi emas yang kuat, yang siap menghadapi berbagai tantangan zaman, yang siap bersaing, bersanding, bahkan bertanding dengan generasi-generasi lain dalam konteks global internasional. Jadi tidak hanya dalam konteks nasional. Prinsipnya, gunakanlah prinsip merdeka belajar yang dulu sudah lama pernah dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Apa itu prinsipnya? Ing ngarso sung tulodo, ing madio mangun karso, tut wuri handayani. Ini mestinya Bapak dan Ibu sudah sangat paham ya, para peserta sudah sangat paham. Kalau saya sebenarnya dari Sunda, ini bahasanya bahasa Jawa ya. Ki Hajar Dewantara mengungkapkan ing ngarso sung tulodo, di depan menjadi teladan, ing madio mangun karso, di tengah membangun prakarsa, tutwuri handayani, di belakang menjadi motivator atau menjadi pendorong. Ini yang harus diciptakan dalam konteks merdeka belajar yang harus diciptakan oleh para guru. Sayang dalam mengamalkannya, Kemendikbud hanya mempromosikan tutwuri handayani gitu ya. Makanya di dalam baju-baju atau di dalam logo emblem peserta didik itu yang tidak muncul tiga-tiganya, tidak muncul ingar sosung tulodo, ing madio mangun karso, dan tutwuri handayani. Yang dimunculkan hanya tutwuri handayani. Bahkan dalam kaitannya dengan generasi strawberry tadi, dengan cerita-cerita yang saya tadi, cerita inspiratif yang cukup menarik, saya bisa menambahkan satu lagi prinsip dari prinsip Ki Hajar Dewantara ini. Ing ngarso sung tulodo, ing madio mangun karso, tutwuri handayani, ing tresno jalaran soko kulino. Nah ini tadi yang kisah inspiratif tadi ya, ing tresno jalaran soko kulino. Silahkan ditafsirkan lebih lanjut apa makna dibalik ing itu. Tapi yang penting bagaimana kita mengubah gitu ya, mengubah generasi bangsa yang berkualitas dengan memberikan contoh, teladan dan motivasi yang baik kepada setiap peserta didik. Terapkan budaya timur gitu ya, budaya ketimuran yang sudah lama kita miliki tapi sekarang hampir punah, hampir hilang, yakni silih asah, silih asih dan silih asuh, serta membangun gotong royong di dalam pembelajaran, melibatkan seluruh unsur yang terlibat di dalam pembelajaran, tidak hanya guru yang aktif tapi juga melibatkan peserta didik yang aktif dan kreatif. Itulah prinsip merdeka belajar yang harus diperhatikan oleh para guru, oleh para orang tua di dalam memandu pembelajaran untuk generasi strawberry ini. Inilah karakteristik dari guru merdeka ya, yang diharapkan dengan karakteristik ini para guru merdeka bisa mengantarkan atau bisa mengubah generasi strawberry yang rapuh menjadi generasi yang tangguh. Yang pertama, guru itu harus empati. Empati ini merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Gitu ya. Jadi kalau dicubit sakit, misalnya kita rasakan, cubit dulu diri sendiri, sakit atau tidak. Makanya kalau sakit ya jangan menyubit orang lain, termasuk jangan menyubit peserta didik. Kemudian karakteristik guru merdeka juga yang kedua kreatif dan yang ketiga inovatif. Yang berikut cerdas dan kompeten gitu ya. Jadi memiliki kompetensi yang tinggi sehingga dia memiliki
kecerdasan yang tinggi pula, yang selalu mampu mencari alternatif-alternatif di dalam kesulitan belajar peserta didik. Meskipun demikian, guru Merdeka Belajar tetap harus sabar dan tidak mudah menyerah. Mereka harus menghadapi peserta didik yang manis manja tadi dengan sabar dan jangan mudah menyerah. Siap bekerja keras, gitu ya, siap bekerja keras dan ikhlas. Tidak cukup bekerja keras, tapi juga harus ikhlas. Ikhlas ini melibatkan Sang Pencipta, ya, melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan berkah dari setiap usahanya. Senantiasa mendoakan peserta didik, ya. Jadi peserta didik tidak cukup diajarkan, tidak cukup dibekali kompetensinya, tidak cukup diberi contoh dan diteladani. Ternyata ada hal yang tersembunyi yang sering tidak dilakukan oleh guru, bahkan orang tua juga kadang-kadang lupa. Berdoalah untuk kesuksesan peserta didik. Ya, jadi kita mungkin ada yang belum pernah, ya, sampai 50 tahun jadi guru belum pernah mendoakan atau misalnya bangun khusus tengah malam gitu ya, apalagi ini di bulan Ramadan yang suci ini, di bulan Ramadan yang mulia ini, khusus bangun tengah malam untuk mendoakan kesuksesan peserta didik yang menjadi tanggung jawab kita. Silahkan dicoba gitu ya, apalagi kalau ada kesulitan, sulit mencapai KKM, nilainya selalu rendah, doakan, bangunlah tengah malam, doakan agar mereka diberikan kecerdasan dan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga menjadi generasi-generasi bangsa yang berkualitas. Jadilah teladan, contoh dan model, gitu ya, baik di sekolah maupun di masyarakat. Kemudian guru Merdeka ini juga memperlakukan seluruh peserta didik dengan baik. Mereka menganggap peserta didik sebagai anak-anaknya sendiri, gitu ya. Orang tua kepada anak itu, baik anak yang pinter, anak yang bodoh, semuanya disayang dan semuanya diperlakukan dengan baik. Tidak pernah pilih kasih, gitu ya, atau jangan pilih kasih dalam memperlakukan peserta didik. Itulah karakteristik guru Merdeka yang diharapkan dengan karakteristik ini bisa mengubah generasi stroberi yang rapuh menjadi generasi stroberi yang tangguh. Mudah-mudahan ini dimiliki oleh para guru dan para calon guru yang hadir di dalam diskusi ini, yang hadir di dalam webinar ini. Demikian yang bisa saya sampaikan sebagai bahan untuk kita diskusi, gitu ya, sesuai dengan waktu yang disediakan oleh panitia dan moderator. Terima kasih, semangat belajar, semoga sukses. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor, pencerahannya. Pencerahan bagi generasi stroberi seperti kami ini. Sesi selanjutnya bagi para peserta yang mau bertanya, saya persilahkan bisa hand raise atau di kolom chat mungkin ya. Yang hand raise dulu ya, yang raise hand dulu. Yang raise hand dulu, kemudian nanti bisa interaktif, Silakan langsung. Oke, baik. Silakan Bapak Ibu. Bu Ani sudah siap tuh, Bu Ani. Ada Pak ya, Bu Ani ya yang raise hand ya? Iya, ada Bu Ani, ada Bu Elis. Oh ya, ada Bu Ani, ada Bu Elis. Silakan. Ini dari Bandung, Bu Ani dari Kalimantan kayaknya ya. Silakan. Silakan Bu Ani yang pertama. Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, terima kasih Bu Ani kehadirannya. Ya, mohon maaf Pak, kami tidak di tempat yang bagus karena memang ada keperluan tadi. Ini Pak langsung aja untuk mempersingkat waktu. Saya guru Pak, guru SD. Jadi untuk
membentuk anak-anak yang berkarakter tangguh tadi kan kita didik anak-anak sesuai dengan bakat dan minatnya. Jadi bagaimana cara untuk mendeteksi atau menemukan bakat dan minat anak-anak didik kita supaya kita dapat mengarahkan lebih dalam lagi bakat atau minat apa yang ada pada anak-anak tersebut. Itu saja Pak pertanyaan kami. Iya. Saya Terima langsung jawab saja ya, langsung interaktif Bu Moderator. Langsung saja, Bu Prof. Mary, ya langsung. Jadi untuk mengetahui bakat dan minat peserta didik, kita bisa menelusuri dari catatan-catatan hariannya. Kalau sekarang mungkin tidak lagi menggunakan catatan harian yang manual di buku gitu ya, tapi mereka bisa biasanya mencatat di Facebook-nya atau di Instagram-nya. Makanya kita pelajari gitu ya, dari situ maka kita akan ada gambaran gitu ya, gambaran tentang bakat dan minat mereka. Jadi pelajari dari catatan-catatan hariannya itu ya, dari kegiatan-kegiatannya, jadi kita dekati mereka. Untuk lebih optimal, kita bisa bekerja sama dengan psikolog gitu ya, atau dengan guru BK. Kalau di sekolah ada guru BK, mungkin kalau ke psikolog kan harus keluar gitu ya, harus memakan biaya yang cukup banyak. Kalau bagi sekolah-sekolah yang menengah ke bawah, mungkin cukup dilakukan oleh guru BK. Biasanya guru BK memiliki data, gitu ya, memiliki data yang lengkap. Makanya jangan sungkan-sungkan untuk menanyakan ke guru BK tentang bakat dan minat peserta didik. Nah, dalam hal memiliki kemampuan dari segi ekonomi, maka bisa dilakukan tes ya, tes bakat dan minat dengan cara menghubungi psikolog gitu ya, atau tempat-tempat dilakukannya tes bakat dan minat. Kalau di Bandung itu biasanya dilaksanakan oleh Universitas Pajajaran ada gitu ya, oleh Universitas Pendidikan Indonesia ada. Kalau di Kalimantan mungkin di Universitas Islam Kalimantan sudah ada belum ya? Di sana soalnya ada jurusan BK ya, ada jurusan BK, tapi saya kurang paham. Jadi bisa tanya Mbah Google ya, biasanya Mbah Google bisa menjawab walaupun jawabannya kadang-kadang suka meleset gitu ya, suka menyasarkan, tapi untuk gambaran kasar bisa ditanya gitu Mbah Google, ahli psikolog yang dekat di mana, ya, itu untuk mendapatkan gambaran kasar. Jadi memang kita tidak bisa lepas dari teknologi ya, teknologi memudahkan kita dan tadi memanjakan kita. Makanya untuk anak-anak yang lahir di tahun 82 ke sini ya dimanjakan oleh teknologi, mereka jadi males gitu ya, jadi males dan ujung-ujungnya jadi rapuh. Itulah tantangan kita. Demikian Bu, mudah-mudahan Bu Ani bisa memberikan gambaran ya, bisa ada gambaran, bisa ada pencerahan dan siap memberikan layanan terbaik kepada anak-anak didik Ibu sehingga bisa mengembangkan bakat dan minat mereka secara optimal. Terima kasih Bu Ani, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan. Silakan selanjutnya Bu Moderator, langsung Bu Elis ya. Baik, Bu Elis, silahkan Bu Elis. Siap, mohon izin, Prof. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya, bagaimana menyikapi sikap anak-anak yang memang sudah kecanduan gadget sampai dia itu sulit dikasih tahu malah ngamuk. Karena yang dilihat di gadget bukan tentang ilmu, kebanyakan hanya main game dan itu merusak tidak hanya untuk motorik anak, tetapi untuk kesehatannya juga sangat sangat tidak bermanfaat ya, sangat malah merugikan. Dan sekarang banyak masalah-masalah dari gadget yang ditimbulkan sampai anak kecanduan dan masuk rumah sakit, sehingga otaknya malah bukan pinter, tetapi dia malah jadi idiot gitu, Prof. Mohon izin, hatur nuhun. Terima kasih. Bu Elis ini Bu Elis ini calon bupati, Bapak dan Ibu ya, teman-teman nanti didukung. Ini calon bupati, insya Allah nanti akan mencalonkan di 2024 di Garut atau di Bandung ya, didukung dan didoakan saja. Amin. Jadi untuk HP dan gadget ini sekarang tidak bisa
lepaskan dari generasi-generasi Z sekarang. Karena itu tadi gitu ya, mereka tidak bisa dipisahkan, tidak bisa jauh dari HP, tidak bisa jauh dari gadget. Makanya alternatifnya gitu ya, kita dampingi. Alternatifnya anak itu kalau di rumah didampingi oleh orang tuanya ketika mereka sedang bermain dengan HP atau dengan gadget, agar tidak membuka situs-situs yang negatif. Sambil didampingi, gitu, tentu didampinginya dengan baik ya, agar mereka menerima. Sebab seringkali gitu ya, kalau anak-anak sedang bermain, didekati saja tidak mau dan marah-marah. Nah, bagaimana caranya sebagai seorang ibu gitu ya, mendekati mereka agar mereka mau didampingi dan tidak marah-marah. Itu usaha yang harus dilakukan gitu ya, ya tentu saja dengan doa juga gitu ya. Pada saat di sekolah yang harus menjadi pendamping adalah guru. Gitu ya. Jadi guru harus lebih tahu terlebih dahulu tentang kondisi anak-anak sebelum orang lain di luar tahu gitu ya. Jadi guru harus menjadi pendamping belajar peserta didik yang baik. Gunakan gitu ya, gunakan HP itu sebagai media pembelajaran. Gunakan HP sebagai media pembelajaran untuk mencari informasi-informasi baru lewat internet, untuk memecahkan masalah-masalah yang tidak bisa dipecahkan secara manual gitu ya, dan gunakan untuk berkreasi. Makanya diarahkan di sekolah gitu ya, silakan buka HP-nya, semuanya boleh buka HP. Anak-anak kan senang gitu ya, ketika misalnya silakan HP-nya semuanya boleh dibuka. Sekarang masuk misalnya ke situs ini gitu, cari situs yang positif. Misalnya masuk ke situs sejarah. Silahkan buka misalnya tentang video Super Semar atau video kemerdekaan Indonesia gitu ya. Suruh dibuka, atau kalau di bulan puasa silakan saudara buka ustadz yang paling saudara sukai. Nah, jadi diarahkan begitu, didampingi gitu ya. Nah, lama kelamaan gitu ya, mungkin usaha awalnya ini seperti tidak akan menunjukkan hasil yang optimal. Tapi lama kelamaan mereka akan terbiasa gitu ya, dengan terus berdoa agar menjadi kebiasaan yang positif. Lama-lama akan berubah gitu ya, dari hal-hal yang negatif yang tadinya menggunakan HP untuk bermain, untuk Mobile Legend dan lain sebagainya, maka dengan pendampingan dan pembiasaan mudah-mudahan mereka nanti terbiasa menggunakan HP dan gadget untuk kepentingan-kepentingan yang positif, untuk kepentingan mencapai tujuan ya, untuk kepentingan mencapai tujuan pembelajaran, untuk kepentingan mencapai tujuan hidup yang lebih baik lagi. Itu ya Bu Elis, masih ada pertanyaan? Tidak menanyakan kisah yang inspiratif ya. Siap, mohon izin matur suwun, sudah Prof. Injih, terima kasih matur nuwun. Dilanjut. Baik, terima kasih Bu Elis. Lanjut lagi dengan Pak Ihsan, mungkin silakan Pak Ihsan. Silahkan Mas Ihsan ya, Mas Ihsan. Ini masih kayaknya masih generasi Z. Mudah-mudahan tidak jadi generasi stroberi yang rapuh ya, tapi generasi stroberi yang tangguh. 40 tahun ke bawah. Silahkan Mas Ihsan dibuka mikrofonnya. Nanti mungkin bisa diselipin yang chat dulu Bu Mary. Setelah ini yang chat dulu dibaca satu persatu. Pak Ihsan gimana? Mikrofonnya belum muncul, suaranya belum muncul. Apa koneksi itunya, koneksi headsetnya mungkin kurang
Ya, silakan. Belum Suaranya kedengaran Mas belum Ihsan. muncul, Suaranya belum Faisan. muncul. Sambil memperbaiki koneksi mungkin coba tidak pakai tidak. Ya, itu kayaknya. Kedengaran, Prof? Ya, Kedengaran, Prof? ya, siap, Halo? siap. Baik, terima kasih Pak Profesor. Kebetulan beliau juga dosen kami ya di Uniska ya, Uniska Pasca Iya, Sarjana Magister Pendidikan Tinggi. Nggih. Jadi Alhamdulillah. begini Prof, sangat menarik materinya tentang generasi strawberry ini. Kebetulan saya juga guru MI nih ya Prof ya, guru Madrasah Ibtidaiyah. Nah, yang saya ingin tanyakan seperti ini. Anak-anak sekarang tuh kan sudah tidak lepas lagi yang dengan namanya gadget ya Prof ya. Jadi Iya. banyak informasi-informasi itu yang sudah mereka ketahui terlebih dahulu gitu ya. Jadi terkadang ketika kita mengajar di kelas, ketika materi itu sudah diketahui anak-anak, kadang minat belajar mereka tuh kurang Prof. Karena sudah tahu juga ini, ngapain lagi sudah tahu juga. Jadi fokusnya tuh kurang. Jadi gimana Prof ya caranya supaya kita mengelola pembelajaran itu tetap fokus mereka itu, walaupun materi itu sudah mereka ketahui. Terima kasih. Iya, terima kasih Mas Ihsan. Jadi dalam era teknologi informasi dan teknologi digital di era milenial sekarang ini, jadi guru jangan bersaing dengan teknologi. Gitu ya, jangan bersaing dengan teknologi karena bagaimanapun tetap gitu ya akan kalah kalau bersaing dengan teknologi. Bagaimana caranya agar guru tetap eksis, tidak digantikan oleh teknologi, bekerja samalah dengan teknologi. Sehingga dengan bekerja sama dengan teknologi, maka teknologi menyampaikan pengetahuan yang sifatnya informatif, gitu ya, yang sifatnya pengetahuan, yang sifatnya pemahaman, kemudian guru mencari sisi-sisi lain yang tidak bisa dilakukan oleh teknologi, yakni sikap. Gitu ya kan? Aspek belajar itu ada pengetahuan, ada keterampilan, ada sikap. Untuk pengetahuan itu 100% gitu ya, knowledge. Knowledge itu bisa 100% ditangani oleh teknologi atau bisa 100% disiapkan oleh teknologi. Misalnya ingin tahu apapun, gitu ya, ini pengetahuan. Ingin tahu apapun kita bisa mencari di Google, pasti ada. Tapi kalau ingin sikap, gitu ya, itu Google tidak bisa. Misalnya ingin memperoleh rasa cinta, Google tidak bisa, gitu, tidak bisa memberikan rasa cinta karena teknologi salah satu kelemahannya adalah tidak punya perasaan. Maka cari sisi-sisi yang tidak bisa dilakukan oleh teknologi. Jadilah guru yang punya perasaan, jadilah guru yang punya empati. Gitu ya. Empati tidak punya, gitu ya. Teknologi tidak punya empati. Pokoknya tidak mau tahu lah, saya diprogram untuk menyampaikan ini, kalian mau tidur, mau apa, terus saja teknologi itu gitu ya. Mau capek, mau apa, terus saja kalau sudah diprogram. Karena mereka tidak punya empati dan tidak punya perasaan. Tidak punya rasa cinta, tidak punya kasih sayang, itulah yang harus diberikan oleh guru. Jadi di dalam pembelajaran, guru membangun karakter. Jangan lagi membangun pengetahuan, karena pengetahuan ya sudah bisa ditugaskan saja gitu ya. Silahkan buka HP, kemudian buka apa yang dimaksud misalnya dengan apa yang terjadi dengan Perang Dunia Kedua. Itu ada gitu ya kalau pengetahuannya. Nah, makanya untuk pengetahuan bisa disampaikan oleh teknologi, kita mengambil sisi lain yang tidak bisa disampaikan oleh teknologi, yakni dari aspek sikap. Kita membangun sikap peserta didik agar menjadi generasi-generasi bangsa yang memiliki sikap yang baik, yang memiliki sikap empati, yang memiliki sikap toleransi, yang memiliki sikap menghargai orang lain. Gitu ya. Demikian halnya dalam keterampilan. Untuk keterampilan ini bisa bagi dua ya, karena ada keterampilan yang bisa disampaikan, yang keterampilan yang berat ke pengetahuan itu masih bisa disampaikan oleh
teknologi, misalnya pengetahuan yang prosedur gitu ya, misalnya cara menghidupkan misalnya mesin mobil, itu bisa gitu ya disajikan oleh teknologi kalau diprogram. Tapi kalau yang prakteknya mereka tidak bisa. Ini yang prakteknya langsung oleh guru, dibimbing oleh guru. Itulah kerjasama antara guru dengan teknologi. Jadi jangan bersaing, gitu ya, jangan bersaing dengan teknologi. Misalnya teknologi sudah menyampaikan pengertian, menyampaikan prinsip, menyampaikan prosedur. Kemudian di kelas kita juga menyampaikan prosedur, prinsip, dan pengertian. Mengulang lagi, itu akan membosankan peserta didik, gitu ya. Dan kita akan cenderung dicemoohkan oleh peserta didik. Kemudian dalam hal tertentu, kita juga bisa memanfaatkan peserta didik yang sudah tahu, ya. Memanfaatkan peserta didik yang sudah tahu untuk bercerita, kalau tentang pengetahuan, untuk bercerita ke kelas atau ke peserta didik yang lainnya, sehingga yang sudah diketahui terlebih dahulu oleh peserta didik bisa menjadi pengetahuan bersama dan dikuatkan atau diberikan penguatan oleh guru. Itu Mas Ihsan ya. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan. Dilanjut Ibu Mary, Ibu Model. Prof, kita lanjut ke yang chat ya, Prof chat. ya. Coba dicari yang chat ya. Ada dari Pak Dodi. Maaf, ini Pak Dodi apa Ibu Dodi Rifani. Pertanyaan, ada pengantarnya di sini. Generasi stroberi punya mental yang rapuh, mudah menyerah, kemudian tapi dia kreatif. Nah, semuanya ada di generasi stroberi gitu ya. Tapi ketika mendapat masalah, dia mudah menyerah dan tidak bisa menerima masalah yang dihadapinya. Lalu pertanyaannya, Prof, sebagai seorang orang tua, itu bagaimana perannya kita agar anak-anak menjadi generasi yang tangguh? Peran orang tua di rumah, ya mohon yang ini dimatikan mikrofonnya. Peran orang tua di rumah ya tadi gitu ya, tadi seperti saya sampaikan ke Mas Ihsan adalah menjadi pendamping anak ketika anak sedang belajar atau sedang bermain. Untuk teknologi ini bisa dilepas setelah anak minimal 14 tahun ke atas. Itu menurut teori hasil penelitian para ahli. Jadi kalau 14 tahun ke bawah, para ibu harus mendampingi anak-anaknya ketika belajar dan ketika bermain dengan menggunakan teknologi. Jangan bosan-bosan dan jangan acuh gitu ya. Jadi jangan masing-masing anak dibiarkan gitu ya, asal anteng, asal diam dengan HP, kemudian ibunya main HP sendiri. Ini tidak boleh. Jadi harus mau tidak mau, kalau ingin memiliki generasi yang baik, generasi yang unggul, generasi yang tangguh, maka di tangan ibu lah semuanya. Jadilah ibu yang baik, yang mau dan mampu mendampingi anak-anak, terutama anak-anak yang 14 tahun ke bawah yang belum bisa mandiri di dalam menggunakan teknologi. Dampingi ketika mereka sedang bermain, dampingi ketika mereka sedang belajar, sehingga mereka akan menghargai ibunya, bukan menghargai teknologi. Gitu ya. Jadi kalahkan teknologi. Bagaimana caranya? Kalahkan peran teknologi itu dengan peran ibu. Silahkan apakah dengan cerita gitu ya, dengan cerita ketika misalnya ibu tersebut mengandung anaknya, dengan contoh dan lain sebagainya, agar anak itu ujung-ujungnya bisa diarahkan ke kegiatan-kegiatan yang lebih baik. Itu barangkali ya untuk peran ibu. Mangga dilanjutkan. Ada pertanyaan lagi dari Bu Rahmawati ya. Bu Rahmawati mengajar di RA, oke? Di anak RA punya sikap emosional yang belum labil, Prof. Mereka masih suka main-main dan belum paham. Belum stabil mungkin ya. Belum stabil ya. Belum stabil mungkin maksudnya, oke? Dan belum paham arti
belajar gimana agar anak RA bisa memahami pembelajaran dan bagaimana anak seusianya mampu menjadikan peserta didik yang tangguh. Oke, gitu, Prof. Iya, RA Rodotul Atfal itu kan TK ya. Taman kanak-kanak itu bahasa lainnya. Dan yang namanya taman kanak-kanak itu sebenarnya tidak boleh diajari. Gitu ya, tidak boleh diajari, tapi mereka di situ bermain bersama. Gitu ya, bermain bersama. Makanya disebutnya juga taman, bukan sekolah. Jadi sesuai dengan aturan memang tidak boleh diajari matematika, bahasa gitu ya. Kalaupun boleh atau mau diajarkan tetap harus melalui konsep bermain. Jadi ajaklah mereka bermain gitu ya untuk memahami konsep-konsep yang ingin kita ajarkan. Jangan diajari secara langsung seperti ngajar anak-anak yang sudah dewasa. Itulah memperlakukan anak di RA atau di taman kanak-kanak. Jadi belajarnya sambil bermain. Itu ya, pilihlah permainan-permainan yang sesuai dengan usia mereka, yang sesuai dengan minat mereka. Makanya taman kanak-kanak atau RA yang baik itu adalah yang memiliki berbagai sumber belajar dan fasilitas permainan yang banyak gitu ya, yang bisa dipilih oleh para peserta didiknya untuk bermain serta mengembangkan bakat dan minatnya dengan optimal. Jadi sekali lagi jangan diajarkan gitu ya, jangan diajari anak-anak RA itu, tapi bermain. Berilah contoh, berilah teladan gitu ya di dalam menghadapi kehidupan. Mudah-mudahan dengan permainan-permainan yang menarik gitu ya, secara tidak langsung mereka belajar gitu ya, belajar dari alam, belajar dari permainan, dan belajar dari kehidupan nyata. Itu Bu Mary, mudah-mudahan memberikan pencerahan ya kepada siapa Ibu yang bertanya. Bu Rahmawati. Masih ada? Oke, saya Ya, Bu Wati, ya, masih ada. waktu kita masih sampai 11.30, Prof. Jadi masih cukup panjang ini. Kita sampai jam 11 ya, jam 11. Jam 11. Jam 11 maksimal karena saya ada kelas ya, ada janji dengan mahasiswa UT juga di sini, ada sebagian yang hadir kayaknya. Tapi bolehlah, silakan dilanjut. Pokoknya maksimal jam 11, setelah jam 11 nanti dilanjutkan oleh acara panitia. Oke, mungkin saya lanjut ke yang raise hand lagi. Ada Iksan, Pak Iksan. Apakah masih menyimak, Pak Iksan? Sudah tadi Bu, mohon maaf. Oh, sudah. Mohon maaf, Pak Isan sudah, Bu. Resennya. Pak Isan sudah. Itunya Ada Bu Rini ya? Bu Elis belum diturunkan itunya. Yang belum Bu Rini dan Bu Rini ya. Oke, silakan atau Bu Rini. Bu Jahda juga. Bu Rini dulu. Oke. Terima kasih atas kesempatannya diberikan. Selamat siang Pak Profesor. Bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa generasi strawberry ini pun mempunyai banyak kelebihan juga selain yang dikatakan tadi sebagai generasi yang lemah dan manja seperti itu ya. Mereka juga mempunyai kelebihan di bidang IT dan mampu berpikir kritis dan komunikatif. Nah, pertanyaannya bagaimana cara menggali kemampuan-kemampuan tersebut sehingga menjadi bekal bagi mereka dalam sebagai life skill-nya itu agar dapat bertarung lah di dalam masa-masa yang akan datang. Mungkin seperti itu, Pak. Iya, jadi betul ya bahwa generasi strawberry ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya tadi gitu ya, dalam hal IT dia sangat menguasai karena memang usia mereka ya. IT ini usia generasi Z yang termasuk di dalamnya generasi strawberry. Tapi gitu ya, sesuai dengan julukannya generasi strawberry, mereka itu tidak sabar gitu ya, malas dan rapuh gitu ya, makanya dikatakan sebagai generasi strawberry.
Maka pemikiran yang bagus gitu ya yang dikemukakan oleh Bu ini bagaimana untuk mengoptimalkan gitu ya. Jadi yang harus menjadi pemikiran guru itu adalah mengoptimalkan kelebihannya terutama dalam penguasaannya terhadap IT dan informasi, kemudian menekan kekurangannya agar tidak berkembang dalam kehidupannya. Gitu ya, agar berkurang. Kalau dihilangkan tidak mungkin, tapi ditekan saja, dikurangi atau ditekan agar tidak berkembang yang negatifnya, misalnya malas gitu ya, bagaimana agar tidak malas lagi gitu ya. Diajak yang pertama diberi contoh dan teladan oleh gurunya. Gitu ya. Jadi kalau kita ingin anak itu kreatif, kalau kita ingin peserta didik itu kreatif dan inovatif, maka kita sebagai guru harus kreatif dan inovatif. Itu yang pertama ya. Karena guru itu ya guru, digugu dan ditiru, dicontoh dan diteladani oleh peserta didik. Jadi jangan berharap anak-anak kita kreatif kalau gurunya tidak kreatif. Jangan berharap peserta didik inovatif kalau gurunya tidak inovatif. Makanya kebijakan Nadiem itu adalah membuat guru penggerak dulu, gitu ya, guru penggerak yang mampu menggerakkan potensi peserta didik, guru penggerak yang kreatif, gitu ya, guru penggerak yang aktif, yang bisa menjadi fasilitator untuk memfasilitasi atau untuk memberikan kemudahan belajar kepada peserta didik di sekolahnya. Yang kedua, gitu, yang kedua untuk generasi-generasi stroberi yang memiliki kemampuan luar biasa di dalam teknologi ini bisa juga bekerja sama dengan memberikan peran kepada mereka. Itu ya, memberikan peran, misalnya diminta bantuan untuk mengidentifikasi gitu ya, mendatabasekan gitu ya, mendatabasekan teman-temannya yang ada di kelas. Dibuat database-nya. Kemudian membuat diberi tugas misalnya untuk merencanakan gitu ya, coba kamu rencanakan gitu ya, misalnya merencanakan liburan gitu ya, merencanakan pertemuan luring misalnya ketika sedang daring gitu ya, merencanakan pertemuan luring, merencanakan rekreasi, merencanakan permainan-permainan gitu ya, merencanakan setiap acara yang diagendakan oleh sekolah. Nanti pada saat pelaksanaannya juga mereka dilibatkan, diberi peran gitu ya, misalnya sebagai MC gitu ya, atau sebagai penata ruang dan sebagainya. Maka dengan diberikan kesibukan atau diberikan peran-peran yang menarik yang sesuai dengan karakteristik mereka, insya Allah mereka akan lupa untuk hal-hal yang negatif yang mereka miliki karena mereka aktif, mereka kreatif dan mereka inovatif gitu ya, dengan yang tugas-tugas yang diberikan oleh guru tadi. Mereka mau karena tugas yang diberikannya menarik gitu ya, sesuai dengan kondisi mereka. Dengan demikian maka sekaligus bisa menekan gitu ya, menekan kelemahan mereka, menekan rasa malas mereka, menekan arogansi mereka gitu ya, sehingga tidak arogan lagi, tidak malas lagi dan tidak rapuh gitu ya, karena sudah terbiasa menghadapi tantangan yang diberikan oleh guru gitu ya, sehingga mereka tidak lagi menjadi anak-anak yang manja atau anak-anak yang manis manja. Yang ketiga tadi ya, yang ketiga selain dilibatkan diberikan tantangan. Baik tantangan verbal maupun tantangan melalui tindakan-tindakan nyata di dalam kelas atau di dalam pembelajaran. Misalnya tantangan verbal itu, coba kalau tiba-tiba datang seorang menteri ke sekolah kita dan mereka membutuhkan tenaga ahli dalam bidang teknologi. Nah, jadi ditantang begitu ya dengan cerita, ini ditantang secara verbal. Apakah saudara siap? Nah, gitu ya. Kalau tiba-tiba datang seorang bupati ke sekolah kita, kemudian meminta bantuan untuk mengembangkan teknologi di wilayah kita.
Apakah saudara siap? Nah, itu mereka akan berpikir ya, generasi-generasi yang dekat dengan teknologi itu akan berpikir. Jadi berikan contoh, teladan, berikan pendampingan, kemudian berikan peran, dan yang terakhir berikan tantangan kepada mereka agar mereka terbiasa untuk menghadapi masalah. Gitu ya, jangan manis manja tadi, mengubah yang manis manja menjadi terbiasa untuk menghadapi tantangan dan menghadapi masalah. Demikian Bu Rini ya, Bu Rini Herlina. Terima kasih keterlibatannya ini dari Bu Rini ini dari Kalimantan Selatan ya, dari Hulu Sungai Tengah ya. Dari Kuala. Iya, dari Kuala ya. Silakan berikutnya Bu Mary. Silakan Bu Zahda. Silakan. Bu Zahda ya. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya Zahda, mahasiswa pasca sarjana berkaitan dengan hakikat merdeka belajar, Prof. Kebetulan pengalaman saya mungkin sangat sedikit sekali karena saya baru saja ngajar di salah satu akademi di Banjarmasin. Mungkin melihat keadaan sekarang di zaman yang sekarang, pendidikan belajar itu dulunya mahasiswa atau siswa itu kalau ditegur sama guru langsung nurut gitu ya. Nah, kalau sekarang itu kan kalau sekarang ditegur dikit-dikit main lapor. Ini tindakan ini gitu. Padahal zaman dulu itu ada tindakan sedikit tuh malah justru orang tuanya mungkin nggak apa-apa karena itu memang salah anaknya atau lebih mendukung ke kita para pengajar gitu. Nah, kalau sekarang sedikit-sedikit main tuntut gitu kan, tuntut gitu. Gimana caranya sekarang? Artinya bagaimana kita menyikapi anak murid yang kita tegur supaya tidak berdampak panjang seperti yang sekarang, ada tuntutan segala macam gitu. Sedangkan saat ini kan kita maunya mahasiswa itu tetap belajar dengan baik dan attitude yang bagus. Kebanyakan saat ini beberapa lulusan yang terbaru itu mahasiswa itu attitude-nya kurang banget sama kita gitu. Jadi bagaimana kita menyikapinya, Prof, supaya bisa attitude anak mahasiswa kita ini tetap bertahan dengan cara ajar kita. Nah, kembali ke hakikat merdeka belajar supaya kita bisa kemerdekaan siswa dan guru ini berjalan, siswa belajar sesuai bakat dan minatnya kan ya, Prof ya. Gitu, Prof. Bagaimana menyikapinya, Prof, untuk di zaman 4.0 ini, Prof? Iya, kembali ya yang pertama guru itu harus menjadi contoh dan teladan baik di rumah, bagi keluarga, di sekolah, bagi peserta didik dan warga sekolah, maupun di masyarakat dan lingkungannya. Dia tetap harus menjadi contoh dan teladan dimanapun, gitu ya. Dimanapun ketika sedang melakukan apapun. Jadi harus beda, gitu ya. Kalau guru harus beda dengan yang lain. Nah, dalam kondisi sekarang sudah banyak guru, gitu ya, kasus guru yang tidak lagi bisa dicontoh dan diteladani. Jadi itu sering disebutnya oknum gitu ya. Jadi kalau yang menyimpang itu biasanya kita sebut si oknum gitu ya. Nah, oknum guru ini ada beberapa oknum guru yang sering melakukan pelanggaran karena tidak paham undang-undang. Jadi guru gitu ya, agar paham, agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang, maka harus paham undang-undang dan standar nasional pendidikan beserta undang-undang lain gitu ya, termasuk memahami hak asasi manusia. Apakah tindakan-tindakannya itu masih bisa
ditoleransi dalam koridor pendidikan, dalam rel pendidikan, atau sudah keluar. Jadi itu harus tahu gitu ya. Misalnya kalau saya nyubit itu dijamin tidak oleh undang-undang pendidikan atau oleh undang-undang hak asasi manusia atau oleh undang-undang hukum dan undang-undang yang lainnya. Boleh tidak? Misalnya ketika di dalam pembelajaran nyubit peserta didik. Gitu ya. Kalau dulu yang pertama aturannya belum ada, undang-undangnya belum ada. Yang kedua dulu orang tua itu percaya penuh kepada guru sebelum ada oknum, gitu ya. Sebelum ada oknum yang sering melakukan pelanggaran, yang sering melakukan penyimpangan. Oknum guru yang melakukan pelanggaran itu misalnya memaksa peserta didik untuk melakukan hal yang negatif, gitu ya. Kemudian memberikan contoh yang tidak benar, gitu ya, kepada peserta didik maupun kepada masyarakat. Itu juga guru yang disebut oknum tadi, sehingga membuat orang tua kurang percaya kepada guru. Jadi sekarang itu sebagian besar orang tua atau masyarakat menarik kembali sebagian kepercayaannya kepada guru. Jadi kalau guru itu merupakan orang yang super gitu ya, satu-satunya yang digugu dan ditiru itu dulu. Kalau sekarang itu sudah bukan lagi menjadi pedoman atau prinsip utama di masyarakat. Karena sudah ditarik sebagian kepercayaannya, mungkin ya tinggal 80 atau 70% saja sekarang kepercayaannya terhadap guru. Karena sekarang banyak guru-guru yang pragmatis, gitu ya, guru-guru yang pragmatis, bahkan banyak guru-guru yang hedonis, yang ingin misalnya ingin dapat sertifikasi saja, gitu ya, siswanya dibiarkan tidak belajar. Ada juga guru yang siswanya diberi tugas bebas, gitu ya, seenaknya, gurunya main HP, main WA. Nah ini yang merusak, gitu ya, sehingga mengurangi kepercayaan masyarakat dan mengurangi kepercayaan orang tua terhadap guru. Dengan berkurangnya kepercayaan itu, gitu ya, maka setiap tindakan guru, terutama tindakan-tindakan yang agak aneh, dipertanyakan oleh orang tua. Ini tindakan ini edukatif atau tidak? Nah, karena tadi ya, kalau dulu percaya penuh gitu ya, dulu percaya penuh kepada guru, pokoknya mau diapakan murid setelah didaftarkan ke sekolah itu, maka orang tua tidak akan menuntut dan tidak akan ikut campur. Nah, karena pengaruh oknum guru tadi yang membuat kurang percaya, mengurangi kepercayaan orang tua terhadap guru, maka ada pertanyaan ketika ada tindakan yang agak aneh. Apakah ini menyimpang atau tidak? Ketika menyimpang gitu ya, maka timbul balas dendam di kalangan orang tua atau di kalangan masyarakat terhadap guru. Oh, guru ini ternyata guru yang tidak bisa dicontoh, tidak bisa diteladani gitu ya, berarti harus kita ajar. Nah, bahkan ada juga guru yang pernah dihajar oleh orang tua kan karena gurunya kurang ajar. Nah, ini jadi jangan jadi guru yang kurang ajar agar tidak diberikan pelajaran oleh orang tua. Untuk tidak jadi guru yang kurang ajar gitu ya, belajarlah tentang undang-undang, belajarlah tentang standar, belajarlah tentang pedoman, kuasai semua itu agar guru bisa melaksanakan tugasnya dengan nyaman, sesuai dengan aturan, tidak melakukan penyimpangan yang bisa dituntut dan dipermasalahkan oleh orang tua. Itu Bu Jahda ya, mudah-mudahan memberikan pencerahan. Ya Prof, terima kasih Prof. Masih silahkan. Belajar undang-undang ya Prof ya. Iya, harus belajar juga undang-undang. Ya, terima kasih Prof. Bu Zada. Iya, sepertinya kita masuk ke pertanyaan terakhir Prof. Tadi ada permintaan dari tim Karinosef. Ada Mas Yusri, silakan Mas Yusri mau bertanya. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Mangga Mas Yusri. Izin Prof, izin bertanya Prof. Ya, jadi di sini Yusri sebagai ini ya Prof, kalau Prof S3-nya 2002, Yusri lahirnya 2002 Prof. Oh iya. Ya, jadi ini generasi milenial ya, generasi Z. Jangan jadi generasi
stroberi, tapi jadi generasi tangguh ya, generasi alfa. Iya, Prof, siap, Prof. Jadi Yusri mewakili generasi Z, generasi stroberi maupun generasi alfa. Di sini ingin bertanya, Prof. Nah, dari tadi kan Prof sudah menjelaskan bahwasanya teoritis bagaimana mengubah generasi-generasi stroberi itu untuk menjadi tangguh gitu, Prof. Pertanyaan saya itu bagaimana praktikalnya, Prof? Bagaimana mempraktikannya? Karena terkadang memang kami dari generasi stroberi, generasi Z mengakui bahwasanya tidak bisa lepas dari namanya gadget, handphone, laptop dan lain sebagainya. Dan bagaimana praktikalnya? Apakah kami harus menjauhi HP itu katakanlah berapa lama atau bagaimana, Prof? Karena saya yakin dari generasi-generasi sekarang, generasi milenial ataupun generasi Z ini sangat merasa kesulitan akan hal tersebut, Prof. Jadi mohon bimbingannya, Prof. Iya, terima kasih Mas Yusri. Jadi untuk generasi Z sendiri ya, untuk generasi Z sendiri agar tidak jadi generasi yang rapuh, agar tidak jadi generasi stroberi yang rapuh, tapi menjadi generasi alpha yang kuat. Yang pertama, kita harus punya program. Jadi harus punya program hidup. Baik program harian, program bulanan maupun program belajar. Jadi ada jadwal. Misalnya jadwal itu bangun jam berapa. Dan jadwal itu dipedomani, gitu ya, dipedomani. Misalnya kita buat jadwal bangun jam 5 agar bisa menunaikan sholat subuh, gitu ya. Itu dipedomani, ditaati, dilatih, gitu ya. Jangan kalah oleh burung. Burung biasanya jam 3 itu sudah rame ya, apa yang disebut dengan early bird, gitu ya. Early bird burung yang selalu bangun lebih awal untuk membangunkan manusia. Jadi jangan sampai kita malah tidur nyenyak, gitu ya. Jadi jangan generasi stroberi juga tadi karena generasi males, gitu ya. Sering jam 9 kalau tidak ada kegiatan, gitu ya, tidak ada kegiatan yang menarik baginya, jam 9 misalnya baru bangun. Jam 12 gitu ya, baru mandi misalnya gitu ya. Nah, ini bisa diakali gitu ya dengan konsen terhadap diri sendiri. Sayangilah diri sendiri gitu ya, karena tidak akan ada orang lain yang menyayangi kita kalau kita sendiri tidak menyayangi diri sendiri. Jadi sayangi diri sendiri, jangan sampai jadi korban teknologi. Caranya bagaimana? Caranya yang pertama kita buat agenda. Buat jadwal kegiatan setiap harinya, setiap minggunya, setiap bulannya. Dengan agenda-agenda yang positif. Gitu ya. Kemudian yang kedua, lakukanlah hal-hal yang positif, gitu ya. Seperti bersilaturahim semacam ini nih di organisasi, gitu ya. Sehingga kalau di organisasi kan malu kalau terus-terusan misalnya melototi HP, gitu. Jadi ada kegiatan yang lain, lakukan hal-hal yang positif, baik di masyarakat, bantu masyarakat. Misalnya di bulan Ramadan ini nih ada pembagian takjil. Bantu terlibat, gitu ya, sehingga secara perlahan kita akan lupa dengan gadget, lupa dengan Mobile Legend, lupa dengan permainan-permainan lainnya. Jadi memang harus ada kegiatan lain. Jadi kalau generasi stroberi dibiarkan dalam keadaan kosong, maka mereka akan tetap akan kembali memelototi HP-nya atau akan kembali bermain dengan gadget dan dengan Mobile Legend-nya. Makanya caranya adalah sibukkan diri kita, gitu ya, sibukkan dengan hal-hal yang positif, membantu masyarakat, gitu ya, menggerakkan lingkungan, sibuk di organisasi, gitu ya, kemudian membantu kegiatan-kegiatan amal, misalnya di masjid. Kalau perlu ya bantu bersih-bersih masjid juga, itu akan menjadi hidayah, gitu ya. Silakan yang dekat masjid, gitu ya, bantu-bantu takmir masjid, gitu ya. Kemudian misalnya bantu-bantu membagikan takjil dan lain sebagainya. Itu insya Allah akan membentuk, gitu ya, akan membentuk diri kita sendiri. Lakukan hal yang positif, gitu ya. Tingkatkan ibadahnya. Tingkatkan ibadahnya, jangan lupa berdoa, gitu ya, minta hidayah. Karena hidayah itu datangnya hanya dari Allah.
Gitu ya. Kalau Allah sudah memberikan hidayah, tidak ada satu orang pun yang bisa menghalanginya. Nah, untuk menjemput hidayah itu ya antara lain dengan doa, gitu ya. Jadi untuk menjemput hidayah, lakukanlah doa. Doa yang paling bagus adalah doa di sepertiga malam. Kalau di bulan puasa ini, gitu ya, itu banyak waktu-waktu yang mustajab untuk doa, gitu ya, waktu-waktu yang insya Allah mudah dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama misalnya ketika menjelang buka, yang kedua setelah melakukan sholat, gitu ya, sholat taraweh atau sholat qiyamul lail juga silahkan berdoa, gitu ya. Kemudian di waktu-waktu lain misalnya yang sesuai dengan kondisi kita, jangan lupa juga berdoa. Jadi berdoalah setiap saat. Mulai setiap kegiatan dengan membaca basmalah, ikuti prosesnya, gitu ya, selama prosesnya dengan terus mengingat Allah, la ilaha illallah. Terus gitu ya, tanamkan di dalam diri kita setiap melakukan pekerjaan tetap ada kalimat la ilaha illallah di dalam diri kita, di dalam hati kita, dan akhiri setiap kegiatan dengan hamdalah, alhamdulillah. Nah, dengan 3 kunci itu untuk terutama untuk orang-orang yang muslim ya. Yang non muslim juga silakan bisa mengamalkannya, mulai dengan bismillah, kemudian selama prosesnya selalu menanamkan di dalam diri kita kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, gitu ya. Artinya proses ini akan berhasil kalau didukung oleh Allah, dan akhiri setiap kegiatan kita dengan membacakan alhamdulillah. Insya Allah dengan tiga hal itu kita akan bisa terhindar dengan hal-hal yang negatif, gitu ya, dari generasi stroberi ini, sehingga menjadi generasi alpha yang berkualitas. Jadi sekali lagi gini ya, generasi stroberi ini julukan. Julukan untuk generasi Z. Ya, generasi Z itu yang lahir tahun 82 ke sini dari berbagai referensi yang saya pelajari. Nah, dari generasi Z, istilah generasi Z sering juga disebut sebagai generasi milenial. Sama ya, generasi milenial itu generasi Z. Nah, dari generasi Z atau generasi milenial ini ada yang kuat, ada yang berkembang dengan kuat, itu generasi alfa. Nah, tapi ada yang lemah, yang loyo, itu generasi stroberi. Nah, silahkan saudara berada di generasi mana? Generasi alfa atau generasi stroberi. Kalau saudara banyak karakteristik stroberinya, maka harus cepat-cepatlah berusaha tadi, gitu ya, dengan doa, dengan aktivitas yang teratur, dengan aktivitas yang terjadwal, agar lepas dari generasi stroberi yang lemah menjadi generasi alfa yang tangguh, yang siap bersaing untuk mengisi berbagai kehidupan di dunia ini yang penuh dengan berbagai tantangan. Demikian Mas Yusri, mudah-mudahan tetap memberikan semangat ya kepada para generasi bangsa, tetap semangat, tetap giat, gitu ya, agar bisa melahirkan generasi-generasi bangsa yang berkualitas. Sekali lagi jangan sampai terjadi lost generation ya. Di Indonesia ini terutama jangan terjadi lost generation ketika anak-anak generasi kita yang seusia Mas Yusri misalnya sibuk dengan bermain HP atau gadget yang negatif, gitu ya. Sibuk yang positif boleh, gitu ya, menggunakan kesibukan dengan HP yang positif itu boleh, bahkan sangat bagus. Tapi ketika anak-anak disibukkan dengan HP dengan konten-konten yang negatif, sibuk dengan permainan gadget, sibuk dengan Mobile Legend, maka dikhawatirkan terjadi lost generation. Itu ya, terjadi generation loss atau loss of generation, sehingga kita akan kehilangan generasi-generasi bangsa yang berkualitas. Padahal pemerintah berharap tahun 2045 ketika 100 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, berharap muncul generasi-generasi emas dari saudara, gitu ya, dari generasi milenial, dari generasi Z diharapkan menjadi generasi-generasi emas yang siap mewujudkan negara maju, gitu ya, siap bersaing dengan negara-negara maju yang lain.
Demikian Mas Yusri, mudah-mudahan bisa memberikan semangat ya, paling tidak memberikan semangat dulu sehingga mulai hari ini silahkan dijadwal kegiatannya, silahkan terlibat kegiatan-kegiatan yang positif, silahkan banyak silaturahim dengan orang-orang yang baik agar mendapatkan pengalaman yang baik pula. Terima kasih. Terima kasih Prof. Ya, semoga jadi nasihat untuk seluruh masyarakat remaja zaman sekarang Prof. Ya insya Allah. Amin. Menjawab tantangan zaman di masa depan untuk Indonesia itu sendiri Prof. Amin. Terima kasih Prof. Terima kasih Mas Yusri, terima kasih Prof. Mas Yusri ini aktif Prof. Iya. Kegiatan positif, aktif, sebagai mahasiswa pun dia aktif gitu. Bapak Ibu sekalian, kita memasuki waktu-waktu penghujung acara webinar pada pagi menjelang siang hari ini. Sebelum kita closing acara webinar, sebaiknya kita berfoto bersama dulu di ruang Zoom ini. Silahkan yang belum membuka kameranya, diharapkan untuk bisa stay membuka kameranya. Bismillahirrahmanirrahim. Ruang pertama, silakan siap-siap. Tidak gaya. Sudah gaya itu, Prof. Oke, ruang kedua. Ruang ketiga. Ruang keempat lagi. Ini ada 6 ruangan Bapak Ibu, mohon bersabar. Ruang kelima. Dan yang terakhir ruang keenam. Oke, baik, foto bersama sudah kita laksanakan. Di ujung acara, saya selaku moderator mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemateri kita, Prof. Dr. I. Mulyasa, MPD. Terima kasih atas materinya yang membuka wawasan kita, membuka pikiran kita tentang perilaku generasi Z, generasi stroberi, untuk menjadi generasi tangguh gitu ya Prof ya. Mudah-mudahan ke depan kita bisa melaksanakan webinar yang sama untuk memberikan edukasi kepada peserta yang lain terkait dengan membangkitkan perilaku atau kebiasaan masyarakat muda, masyarakat generasi Z ini, yang notabene memang saya pikir banyak yang mudah menyerah, tidak sabaran, kemudian banyak yang terkena dampak daripada gadget atau perilaku-perilaku negatif di luar sana. Nah, mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada hari ini menjadi ilmu, menjadi manfaat, menjadi pahala yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin dan Alhamdulillah. Terima kasih Bu. Saya izin lab ya karena saya ada kelas dengan UT. Jadi silakan mahasiswa Universitas Terbuka kita masuk ke web ya. Kita masuk ke web yang berikutnya. Terima kasih para peserta. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin admin untuk mendapatkan sertifikat gimana tuh? Mas Yusri, tolong bantu.